ada ide yang tiba-tiba menyeruak, uji apa argumennya, mana buktinya, bahkan ketika ide itu muncul dari kepala kita sendiri. Oke, mungkin di sini ada yang belum kenal sama saya sendiri atau sama Abby. Again, karena mungkin sebagian besar dari kalian datang karena pembicaranya. Jadi gue akan kenalin diri dulu. Nama gue Kania Cita, bisa dipanggil Kania. Backgroundnya sendiri gue studinya ilmu politik. Dan beberapa tahun belakangan sih gue banyak konten sebenarnya di penalaran, scientific thinking, rational thinking. Bukan untuk bilang bahwa itu satu-satunya tools berpikir yang lo butuhkan ya, atau dalam segala hal lo harus berpikir seperti itu, tapi untuk memberikan referensi dalam menghasilkan keputusan yang sehat. Dan seneng banget gue jadi bisa bikin buku pertama gue yang bertemakan mikir dengan sahabat gue, Abigail Limuria. Boleh silakan kenalin diri. Boleh diceritain kali kan, kenapa awalnya nih? Oh iya, awalnya gue bikin buku ini. Jadi orangnya udah datang. Jadi gini ceritanya guys. Waktu gue masih kuliah, tahun kedua kira-kira kayak, tahun ketiga kali ya, 2016, 2015. Gue kenal sama satu anak Fasilkom yang kemudian dia menjadi rising star sebagai putra Boyolali yang intern di Twitter HQ. Namanya Tri Ahmad Irfan. Lo bisa googling sih nama dia. Beritanya di mana-mana. Nah, temen gue ini karena dia tuh programmer, dia bilang ke gue kayak gini, kan kalau suatu hari nanti gue bikin AI, gue bakal modelin AI gue pakai otak lu sih, gitu. Terus gue jadi kepikiran, kenapa nggak gue tulis aja dulu ya algoritma gue gitu ya kan. Jadi nanti kalau ada programmer yang mau ngodingin itu, dia tinggal lihat kumpulan algoritma ini nih gitu. So that was the first thought gitu waktu gue mau bikin buku. Terus akhirnya gue ngobrol sama Abby, ternyata dia juga tertarik buat bikin buku juga. Yang mirip. Ya, yang mirip. Jadi kalau misalnya dari sisinya gue, dulu pas umur awal 20-an, gue tuh banyak kegalauan quarter life crisis. Mungkin teman-teman di sini ada yang relate lah ya. Saya ini mau jadi apa, karir apa yang harus dikejar, kegalauan-kegalauan abstrak gitu lah yang kayaknya nggak bingung gitu cara jawabnya gimana. Nah, tapi lalu aku ketemu beberapa buku dan ngobrol sama beberapa orang yang nge-introduce sama mental models atau framework yang biasa dipakai di bisnis atau di ekonomi. Tapi ternyata bisa diaplikasiin juga untuk kegalauan umur 20-an. Nah dari situ tuh pertama kali aku ternyata framework dan mental model tuh bisa loh dipakai untuk nge-solve permasalahan sehari-hari, kegalauan-kegalauan sehari-hari. Jadinya dari situ paham pentingnya framework dan mental model yang akhirnya aku makanya kumpulin di buku ini. Jadi ini kita kurasi, kita kumpulin, kita modifikasi, ada yang kita buat sendiri juga, kumpulan framework yang udah ngebantu kita selama ini. Dan benar waktu itu Kania ngobrol, terus aku ngeliat draft frameworknya, dan 90% gue hapus ya. Jadi si Abby ngebaca tulisan gue terus kayak, Gak ada orang yang akan ngerti ini Kania, itu satu. Terus yang kedua pas lihat contohnya, gak ada orang yang hidupnya kayak gini, gak ada. Jadi contohnya juga absurd menurut dia. Jadi Abby banyak sekali melengkapi kebingungan gue soal orang dan sosial. Gue sering nyebut Abby sebagai human translator gue. Dan di buku itu kalau lu lihat contoh yang bagus itu biasanya Abby yang bikin sih, udah pasti bukan gua. Udah itu aja. Jadi kalau ada bagian yang relatable itu kayaknya Abby gitu ya. Kalau ada yang bikin lu bingung. Aduh ini kok pusing banget, nah itu Kania ini. Lolos dari edit. Bener lagi, oke. Enggak lah. Yeah. Oke. Tapi ya ini makanya I think kolaborasinya works ya. And kita berharap banget kalian yang udah nerima bukunya bisa bermanfaat. Mungkin sebelumnya aku mau nanya, siapa di sini yang sebelumnya sudah ikutan PO? Wow. Tepuk tangan dulu dong yang udah PO. Ini early bird. Cepet acara ini disponsori oleh kalian. Iya. Terima kasih banyak. Beli, gak bisa nih kita Terima kasih banyak. Thank you banget yang udah pesen PO.
aku mau ngingetin yang pesen PO akan otomatis dapat tanda tangan bukunya dan kalian otomatis dapat buklet item misterius itu untuk semua pemesanan buku. Yang berisi 10 kebodohan Kania dan Abby Yang tidak dalam dijual. hidupnya. Aku udah pesen, jangan dijual. Dan kita nggak pernah sampein dimanapun. Tapi kalau untuk yang hadir di sini bisa dapat buklet itu kalau beli 2, ya, dan tidak berlaku kelipetan, gitu. Oke, udah kali ya, Bi, cukup. Iya. Oke, kita bakal langsung masuk ke agenda pembicara-pembicara. Nanti akan ada sesi pertama habis ini. Kita akan panggilkan nanti seorang jurnalis ya. Mungkin satu term yang paling melekat pada beliau itu jurnalis dan gue tumbuh dengan melihat beliau begitu hebatnya ya melakukan investigasi dan memupuk budaya berpikir kritis dalam kita berdemokrasi dan berbangsa, bernegara. Dan tentunya gue belajar banyak dari beliau. Mungkin Abby mau panggilkan orangnya. Iya, sebelumnya mungkin aku juga mau bilang aku seneng banget beliau ini bisa hadir di acara ini karena jujur aku nggak akan jadi diri aku yang sekarang dan aku nggak akan berdiri sekarang tanpa beliau karena mungkin udah pada tahu ya Mbak Nana, aku dulu pernah nulis satu buku juga dan Mbak Nana salah satu orang yang pertama yang bilang iya untuk diwawancara waktu aku tuh masih baru fresh grad lulusan masih bingung. Dan waktu aku masih ingat banget pas aku wawancara Mbak Nana itu pertama kalinya aku kebuka gitu bahwa kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia tuh bisa dipakai seakurat dan seindah itu ya dalam menjelaskan sesuatu. Bisa serunut itu. Jadi aku impress banget dan sangat-sangat menginspirasi. Jadi dan aku definitely nggak akan ada di sini tanpa Mbak Nana ini, jadi aku senang banget bisa ada Mbak Nana untuk bantu ngebuka acara ini untuk kasih opening remark. Jadi aku mau undang Mbak Nana, Langsung panggil ke atas boleh panggung. ke sini. Tepuk tangannya dong sekali lagi yang kencang. Langsung. Silahkan, aku tinggal dulu. Oke, langsung ya. Langsung. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk dua adik tersayang. Dua adik tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini dan melihat begitu banyak anak-anak muda, dedek-dedek kalau bahasa saya, yang antusias hadir, duduk, mendengarkan acara yang judulnya aja nyuruh mikir gitu. So this is a really membesarkan hati. Judulnya makanya mikir, panduan untuk hidup lebih bahagia. Saya mau bilang 280 tujuan halaman yang ditulis oleh dua adik saya ini rasanya betul-betul buah olah pikir yang mendalam. Mereka menuliskan pemikirannya dengan hikmat. Karenanya saya mau memulai, tadi katanya saya diminta bikin opening remarks. Saya mau memulai remarks ini dengan menggunakan kerangka berpikir atau framework yang mereka tuliskan dalam buku ini. Kita semua hadir di sini melalui serangkaian proses pemikiran. Saya ada di sini sore ini, tadi datang kurang lebih 20 menit yang lalu, berdiri di sini lewat serangkaian pertimbangan yang saya ambil. Saya menerima ajakan Abigail untuk datang, saya membaca buku itu. Saya punya tujuan tertentu dan saya punya rangkaian konsekuensi yang saya harapkan akan terwujud dengan saya memenuhi undangan itu. Saya mau datang karena saya mau tahu lebih banyak tentang buku ini. Saya mau ketemu dua adik penulis ini. Saya mau diskusi dengan teman-teman. Saya ingin kehadiran saya bisa sedikit mendorong lebih banyak lagi orang yang mau membaca buku ini agar pesannya lebih tergaung. Dan saya yakin teman-teman datang ke sini juga melalui proses pemikiran. Apa tujuannya datang? Datangnya sama siapa?
Kenapa ini jadi prioritas? Seperti tadi saya bilang, Sabtu sore enaknya goleran, pakai daster, nonton Netflix, ngelanjutin drakor, atau nonton Squid Games season 2. Tetapi kalian memilih untuk datang ke acara yang nyuruh mikir. Ada hitung-hitungan cost dan benefit kan? Di buku itu nanti dijelaskan tuh tentang cost dan benefit. Ini costnya apa? Atau jangan-jangan ada yang datang ke sini lebih banyak benefitnya dibandingkan cost-nya. Mungkin datangnya sama gebetan, mungkin sekalian ngirim kode, udah mau repot-repot nemenin, masa sih cuma sebatas jadi close friend di IG? Mikir dong, harus lebih dari itu mungkin. Ada benefitnya. Saya mau bilang, semua orang pasti berpikir. Dan yang melalui proses berpikir lebih baik, kemungkinan untuk mengontrol hasilnya akan jauh lebih besar dibandingkan mereka yang proses berpikirnya ala kadarnya sehingga hanya akan menerima imbas dari konsekuensi. Mereka yang sengaja dan berpikir lebih baik disebut penyebab. Mereka yang berpikir ala kadarnya hanyalah mereka yang terdampak. Sekarang pilihannya ada pada kita nih. Kita mau jadi penyebab atau kita mau sekedar hanya yang terdampak. Dan itu diuji dari bagaimana cara kita berpikir. Judulnya menarik nih, makanya mikir. Pertanyaannya simpel. Kenapa udah membaca masih harus disuruh berpikir ya? Bukannya membaca otomatis kita berpikir. Dan apakah berpikir itu memang harus diajarin ya? Persoalannya teman-teman, hari-hari ini terutama di media sosial, yang di banyak platformnya itu banyak teks, sehingga aktivitas kognitifnya, penggunanya seharusnya membaca, kerap kali itu tidak melalui proses yang tepat. Jadi proses kita mencerna informasi itu tidak melalui metode yang tepat sehingga ketika kita membaca pun itu bukan membaca. Dan itu bisa terlihat dengan bagaimana kita berinteraksi di media sosial. Perilaku netizen di dunia digital yang terkadang jauh dari nalar atau sulit diterima logika. Padahal sekali lagi platformnya kan banyak teks ya. Itu kan artinya membaca ya dalam tanda kutip. Tetapi tidak menggunakan kerangka berpikir yang pas. Kenapa? Karena di media sosial terutama, kita kerap kali terjebak ilusi tahu. Scroll 10 menit, kita merasa menguasai persoalan. Baru baca headline, baru baca kutipan yang viral, baru baca rentetan komentar, kita sudah berasa menguasai seluruh persoalan, kita sudah berasa bisa menyimpulkan segalanya. Kita merasa sudah berpikir. Ada lagi nih, kegagalan kita untuk membedakan antara berpikir dengan ingatan masa lalu yang usang. Coba inget deh waktu kecil. Seringkali tuh kita dapat nasihat, apakah dari guru, dari keluarga, dari orang yang dituakan. Hal-hal yang kemudian diulang-ulang dan terpatri di otak kita. Diam itu emas. Perempuan itu tempatnya di sumur, kasur, dan dapur. Diulang-ulang sedemikian rupa menjadi kerak-kerak di kepala kita. Dan kemudian tiba-tiba menyeruak tanpa kita evaluasi. Padahal konteksnya sama sekali sudah tidak sesuai. Dan lagi-lagi kita merasa sudah berpikir. Padahal itu ingatan masa lalu yang sudah usang. Karenanya penting nih untuk mencari tahu, untuk punya kerangka cara kita berpikir. Kerangka berpikir itu metode untuk mencerna informasi dan menindaklanjutinya. Kerangka berpikir itu disiplin untuk bertanya.
kemampuan untuk menggali atau memeriksa konteks sebelum melakukan penilaian. Keberanian untuk menguji sudut pandang dengan fakta dan logika, itu kerangka berpikir. Dan di tengah lautan distraksi, di tengah era algoritma yang disajikan kepada kita, kerangka berpikir akan bisa membuat kita tidak terombang-ambing seperti daun oleh opini orang lain. Kerangka berpikir itu manipulasi, perisai dari upaya untuk memanipulasi otak kita. Jadi kalau ada narasi yang muncul, pertanyakan siapa yang diuntungkan, apa motifnya memunculkan narasi itu. Kalau ada ide yang tiba-tiba menyeruak, uji apa argumennya, mana buktinya, bahkan ketika ide itu muncul dari kepala kita sendiri. Karena dari sana kita bisa mendapatkan nilai dari kearifan kata-kata yang menggelegar. Adil sejak dalam pikiran dan sampai perbuatan, itu kan kata Pramudia Anantatur. Tahun ini akan kita peringati 1 abad Pram. Kerangka berpikir itu yang penting, dan itu kenapa pentingnya dan bedanya buku ini, teman-teman. Hakul yakin ada banyak sekali buku yang mengajarkan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan, bagaimana caranya menyelesaikan urusan atau tantangan. Tetapi yang membuat buku ini unik adalah sekali lagi karena memberikan kita framework asal muasalnya. Buku ini seperti peta dalam kita mengarungi kehidupan. Yang menarik yang ditulis di buku ini adalah pentingnya mencari keseimbangan antara menemukan serangkaian pengetahuan dengan fakta dan juga penalaran yang tepat. Penting mencari keseimbangan itu, keseimbangan antara bagaimana kita bisa terus-menerus menguji, mempertanyakan, tahu kapan kita diam, tahu kapan kita berteriak lantang sekali. Karena dari situ kita bisa terhindar dari banyak persoalan hidup. Dari judol yang mengintai, dari pinjol yang tak terukur, dari HTS yang tak berkesudahan, dari politisi yang menebar janji, dari ancaman kita menjadi bangsa perundung, pembenci, dan pemaki. Ada satu ajaran Konfusius yang sering saya ulang-ulang. Learning without thinking is useless, thinking without learning is dangerous. Harus dicari keseimbangan itu. Percuma punya banyak ilmu kalau tidak punya nalar. Apa sih artinya ilmu? Ilmu tanpa kebijaksanaan juga berbahaya, dan itu yang juga menarik yang ada di bagian akhir buku ini. Dua adik saya mengutip satu penulis Itali, Carlo, siapa itu namanya penulis Itali? The Basic Laws of Human Stupidities. Yang intinya bilang argumennya seperti ini. Lebih berbahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Orang jahat yang tidak bodoh, itu bisa diprediksi langkahnya. Orang jahat itu selalu akan mencari sesuatu atau melakukan langkah-langkah yang akan menguntungkan dirinya. Sementara orang bodoh tidak bisa diprediksi dan kerap kali mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi lebih bahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Saya tidak mau jadi kaum mendang-mending gitu ya, bukan mau membandingkan mana yang lebih mending. Tapi saya mau bilang pemikiran yang keliru itu bisa sama merusaknya dibandingkan niat yang jahat. Dan itulah arti penting buku ini.
bagaimana kita bisa memastikan niat baik, niat mulia, tidak teracuni atau tidak dibuat keliru oleh pemikiran yang sejak awal memang keliru karena cara berpikirnya pun keliru. Dan ini bagian akhir, kutipan John Locke, yang dia bilang seperti ini, soal buku. Kita banyak dapat buku untuk bahan berpikir, tetapi tidak ada pemikiran yang lahir kalau kita tidak menjadikan apa yang kita baca sebagai milik kita dengan mengunyahnya seperti sapi mengunyah makanan. Kunyahan itu yang bisa jadi kekuatan dan nutrisi. Dan saya ingin teman-teman menjadikan buku ini sebagai pemantik untuk membaca lebih banyak buku lagi, mengunyah lebih banyak gagasan lagi, dan menemukan lebih banyak cara untuk menjadi lebih bahagia. Selamat untuk dua adik tersayang, Abigail dan Kania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.